teman-teman, bulan April ini adalah bulan keempat ya kan? Ya bener gak sih? Januari, Februari, Maret, April. Ya empat. Yang berarti buat sebagian orang adalah stabil, kestabilan, bulan seimbang ya. Tapi ada juga yang menghindari empat ya teman-teman, bahkan gak mau yang namanya ada acara di bulan keempat karena ya merasa bahwa bulan keempat adalah bulan yang penuh dengan ketidakberuntungan, kesialan gitu ya. Bahkan angka 4 tuh banyak dihindari banyak orang ya. Tapi teman-teman ya, tergantung dari cara pandangnya kita melihat sesuatu hal. Sama seperti semua hari ya, semua momen juga baik menurut Oracle Card Indonesia ya teman-teman ya. Maka bulan keempat pun juga akan jadi bulan yang baik pula gitu. Karena ya April untuk beberapa orang mungkin ada banyak ya peristiwa-peristiwa besar yang membekas dengan kenangan-kenangan yang luar biasa baiknya. Bulan yang membawa banyak berkah teman-teman. Hayo kita baca buat kalian semua, berkah-berkah apa aja sih yang akan tumpah ruah atau kemungkinan besar atau potensinya akan kamu dapatkan ya. Kita bakalan baca nih ya. Semoga bacaan kali ini ya buat memacu semangatnya kalian semua yang lagi banyak hal yang harus diselesaikan gitu kan ya. Semoga semangat kalian bisa terpacu di sini. Afirmasikan yang positif ya teman-teman ya. Kali ini kita akan mendarat ke teman-teman Leo ya. Kita bakalan baca buat kalian teman-teman Leo dimanapun kalian berada. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will pray for a beautiful word for you. Oke, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dipersilahkan ya buat kalian semua yang mau private reading, menujulah ke description ya. Di sana ada alamat email teman-teman ya, di mana kalian bisa kirim email ya ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku ya. Jadi ini konsultasi berbayar ya teman-teman ya. Dan juga di description itu ada alamat ya, link untuk kalian menuju ke 3 channel yang selanjutnya teman-teman ya dari Oracle Card Indonesia. Nggak melulu masalah readingan ya, tapi channel yang ketiga ini Oracle Card Indonesia Sound Therapy ini adalah tentang brainwave binaural ya, terapi music teman-teman. Jadi buat kalian yang membutuhkan banget ya terapi, ingin memperbaiki diri tapi bingung caranya kayak gimana, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian ya. Didengerin setiap pagi, setiap malam sebelum tidur juga boleh ya. Ada beberapa juga yang bisa didengarkan pada waktu kamu bekerja ya, untuk menambah konsentrasi atau menambah fokus ya, ada juga teman-teman ya. Jadi kalian cek, pilih di playlist sesuai dengan kebutuhannya kalian, dan dengerinnya nggak bisa sekali 2 kali ya teman-teman ya, tapi berulang gitu ya. Konsistensi itu penting banget, minimal 21 hari teman-teman dengarkan secara konsisten ya. Oke, ayo kita baca ya. Leo, kita bakalan lihat overall untuk bulan ini nih seperti apa. Overall di bulan ini kita lihat. Oke. Ini bulan yang bagus sih sebenarnya buat kalian belajar banyak teman-teman ya. Artinya buat upgrade skill, upgrade ilmu ya, ini bagus. Ada selisih-selisih paham dikit ya sama orang yang kamu sayang ya. Tentunya ini ada hubungannya dengan keluarga ataupun dengan orang yang komitmen dengan kamu ya teman-teman ya. Tentang perbedaan cara pandang, perbedaan keyakinan melihat sesuatu hal ya. Kadang begitu kan ya, sama saudara aja kadang kita begitu ya, apalagi sama pasangan yang notabene itu orang lain gitu teman-teman ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan, bisa jadi saudara ya. Tapi yang jelas ini orang yang deket sama kamu ya. Bulan dimana kita mesti belajar buat lebih apa adanya sih teman-teman ya. Jadi enggak yang namanya mendem sesuatu hal tapi nanti end up-nya malah berantem di belakangan gitu ya. Jadi enggak apa-apa sih berbeda
berbeda itu tidak berdosa gitu kan ya. Berbeda itu luar biasa kayaknya gitu. Jadi kalau misalkan kamu simpen perasaannya kamu, pasti bakalan jadi capek kan ya, waktu terkuras habis buat mikir gitu kan, emosi juga melanglang buana entah kemana ya. Jadi ya pastinya tambah capek ya. Ini bulan dimana kamu mesti belajar juga untuk minta tolong kalau misalkan kamu kecapean teman-teman ya. Even kalau misalkan kamu harus bertanggung jawab ya untuk satu hal yang besar ya, mintalah bantuan ya kalau memang ada yang bisa membantu kamu ya. Setidaknya kalaupun tidak ada, kamu merasa tidak ada yang bisa membantu kamu, setidaknya kamu udah ngeluarin unek-uneknya kamu gitu loh teman-teman ya, sehingga tidak ketrap secara emosi. Kebayang gak sih kalau misalkan kamu tuh ada masalah banyak ya, tapi secara emosi dan perasaan juga problemnya juga banyak gitu kan, pasti juga nggak oke ya. Jadi buat kalian lagi down banget di bulan ini ya, yuk tetap semangat teman-teman. Kehilangan arah hidup, tujuan hidup itu biasa kalau misalkan sebagai seorang manusia ya, banyak banget yang mengalami hal tersebut teman-teman. Tapi jangan jadikan ini sesuatu hal yang membuat kamu tuh pada akhirnya terpuruk dan gak bisa bangkit gitu ya. Jadi ayo komit ya sama apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, karena kadang kala masalahnya apa gitu kan, kenyataannya juga nggak seserem itu pula gitu loh ya. Kadang-kadang yang bikin serem itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Padahal mungkin sebenarnya kenyataannya sih nggak ada apa-apa ya. Ini lebih ke kayak gitu sih bulan ini, lebih ke kayak complicated pikirannya kamu ya. Jadi daripada mikirin hal yang enggak teman-teman ya, yang pasti-pasti aja deh, yuk belajar aja. Pakai waktunya kamu buat upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini secara overall di bulan ini. Selisih paham sih biasa ya kalau misalkan jadi manusia ya. Selisih paham, tapi bisa diselesaikan ya. Nggak seserem itu sih teman-teman. Artinya bulan ini nih, kalau misalkan kamu jalani gitu kan ya, dan masuk ke akhir awal bulan udah mulai menuju ke arah selisih paham ya, kamu nggak usah terlalu serem kayak gitu, karena semua hal tuh bisa dibicarakan. Selagi kita masih manusia aja ya, masih bisa diajak bicara gitu, kecuali bukan manusia lagi ya kan ya. Ayo kita lihat teman-teman, keuangan kamu, kesehatan kamu, love readingnya kamu kayak gimana. Kita ke keuangan dulu ya. Keuangan, pekerjaan ya, kita lihat nih apa sih. Keuangan dan pekerjaan nih, kalau misalkan berat sama dijinjing ya kan. Ini bisa jadi hal yang baik gitu. Jadi nggak semuanya kamu ngoyo sendiri gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Karena kalau ngoyo sendiri ya capek lah gitu ya. Keuangan kamu di bulan ini prioritas dulu yuk teman-teman, yang penting-penting ya. Jangan yang namanya hal yang nggak prioritas ya, terlihat penting ya, seperti itu. Kalau keuangan sih bulan ini sepertinya quiet, aman ya, cukup aja gitu ya, cukup aja. Karena ada ya, kalau dibilang kurang pasti kurang lah, semua orang juga pasti akan ini merasa kurang gitu ya dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa gitu kan, orang biasa kan selalu merasa kurang dalam hidupnya, orang yang luar biasa akan selalu merasa kecukupan dalam hidupnya. Nah kamu yang mana gitu. Nah kalau terlihat dari sini teman-teman, sebenarnya kamu masih oke ya, quiet oke aja. Yang penting bisa prioritas dulu deh yang penting-penting gitu. Sama belajar untuk mencintai apa yang kamu kerjakan ya, mengerjakan apa yang kamu cintai. Karena dengan seperti itu tuh kayak bisa semangat gitu loh teman-teman ya. Bisa semangat pastinya gitu kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan senang hati, dengan gembira gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah males gitu ya susah ya. Nabung ya, prioritas hal yang penting-penting. Tapi kalau misalkan bisa saving ya akan jauh lebih baik. Dan jangan lupa berbagi ya teman-teman ya. Berbagi nggak harus banyak, berbagi itu nggak harus banyak, berbagi yang tepat sasaran. Kalau bisa kamu ngasih orang itu ya, nggak ada lah orang yang tahu kalau kita ngasih orang lain gitu. Kalau kita ngasih bilang-bilang kan namanya juga bukan ngasih dong gitu kan ya, tapi cari perhatian, right ya. Kalau ngasih siapa nggak perlu lah namanya dibilang-bilang, apalagi kalau misalnya aku tuh dulu ngasih dia loh, dulu kalau dia nggak ada aku ya nggak gitu pula gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya
jangan maksa yuk gitu. Bukan jangan maksa yang kayak gimana sih, kalau misalkan kita memberikan, tangan kiri kita memberikan ya, kalau bisa tangan kanan ya nggak usah tahu, kalau perlu kita ngasih orang yang kita tuh nggak kenal gitu loh teman-teman, dan memang benar-benar membutuhkan, supaya apa, supaya nggak jadi nantinya bisa jadi apa namanya, kayak harapannya orang tersebut untuk dikasih terus-terusan gitu kan ya, pas lagi mungkin prioritas kita nggak di sana gitu. Tapi kalau pas lagi ini kan ya lebih baik memang seperti itu sih, memberikan kepada orang yang benar-benar kita nggak kenal aja gitu ya. Jadi biar secara nggak jadi ria, nggak jadi sombong gitu. Tapi beda ya ini ya dengan yang namanya family atau keluarga ya. Kalau kita memberikan ke keluarga dan sebagainya itu kan berbeda ya. Berbagi di sini dalam artinya adalah ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini buat keuangan kamu. Nah sekarang kita akan menuju ke apa nih, kesehatan ya. Kesehatan dulu atau love reading dulu ya? Kesehatan dulu deh. Kesehatan dulu. Di kesehatan ada sosok keluarga yang membutuhkan bantuan ya teman-teman ya. Barangkali ini orang tua ya buat kalian ya, mungkin lagi sakit, lagi membutuhkan perhatian banget ya. Lagi benar-benar membutuhkan fokus ya untuk penyembuhan, ataupun sedang mengalami treatment ya, artinya operasi atau apa gitu ya. Artinya banyak membutuhkan perhatian lah ya, seperti itu. Jaga daerah seputar perut ya teman-teman ya, kaki, tangan. Kalau memang bisa dilakukan olahraga buat kamu sebagai warning. Kalau misalkan ada family atau orang dekatnya kita yang sakit ya teman-teman ya, ini juga sebagai warning buat kita loh. Buat apa sih? Buat menjaga kesehatannya kita. Kita diingetin, ditegur melalui orang-orang sekitarnya kita ya, seperti itu. Hati-hati sama sakit-sakit yang mungkin selama ini kamu sepelein gitu ya, nggak kamu ibaratnya itu nggak kamu rawat dengan baik ya. Artinya sakit udah tahu tapi dibiarin dan tetap santuy gitu ya, tetap yang slow banget, yang melipir ya. Pura-pura nggak tahu gitu bahwa itu sakit gitu. Jangan dong. Kalau udah sakit ya jangan disepelein ya. Sibuk kerja boleh, sibuk ngerjain apa-apa juga boleh, tapi ingat untuk peduli juga sama diri ya. Ada saatnya buat istirahat teman-teman ya, seperti itu. Ini untuk kesehatan kamu ya. Pikiran juga nih ya, kepikiran mungkin masalah-masalah berkaitan dengan keluarga ya. Kalau kita apalagi orang tua sakit ya guys ya, pasti pikirannya entah kemana gitu ya. Tapi ya yuk bebaskan pikiran sama fokus sama apa yang bisa dilakukan aja ya. Oke, love readingnya kamu kita lihat ya. Buat kalian yang jomblo, buat kalian yang have a relationship, dan buat kalian yang have a complicated relationship. Oke, kita lihat. Ini ada perasaan-perasaan di mana kamu merasa diperlakukan nggak adil nih teman-teman ya. Karena apa sih? Kamu mungkin suka dengan seseorang ya, tapi halangannya ada banyak ya, dari family atau apa dan sebagainya ya. Setiap kali gitu kan ya mau suka sama orang, setiap kali mau deket sama orang ya ada aja halangannya teman-teman ya. Terutama ini kalau misalkan dilihat dari lingkungan ya, dari keluarga, bisa jadi seperti itu. Buat kalian yang jomblo ya, buat yang jomblo ini perlu juga seimbang yuk antara relationship ya. Kalau misalkan kamu nggak kasih waktu atau spare buat diri kamu untuk berinteraksi dengan seseorang ya, pasti akan susah ya teman-teman ya. Gimana coba gitu ya, di kerjaan mungkin nggak ketemu ya, mungkin aja gitu. Tapi ya balik lagi nih, kalau misalkan buat kalian yang jobless nih ya, banyak nih problem-problem yang berkaitan dengan perbedaan ya, yang selalu kamu dapatkan kayak gitu aja gitu ya. Oke, untuk kalian yang have a relationship ya, ini hubungan gak gampang teman-teman ya, lagi gak gampang bulan ini. Tapi kalau misalkan kalian berdua bisa memperbaiki kekuatan secara internal ya, secara mungkin komunikasi diperbaiki teman-teman ya, karena kekuatan dalam satu hubungan itu bukan hanya mengenai kamu aja ya, secara egoistis kamu atau dia aja ya, tapi internal itu mengenai kita gitu ya. Ya dikuatkan sih ya, lebih ke kalau kita memperkuat hal tersebut itu nggak akan ada yang namanya celah-celah buat masuk ya.
Seperti itu. Jadi kalau nggak siap ya jangan sih teman-teman ya, pertimbangkan lagi, karena buat ngejalanin hubungan ini kan butuh kekuatan ya, daripada hubungan yang biasa-biasa aja gitu. Ya, oke teman-teman ya, saling belajar untuk saling sayang, saling merasa disayang gitu. Karena kalau saling sayang aja pasti gitu kan, tapi merasa disayangi ini yang kita juga perlu bertanya gitu loh sama pasangan kita ya, seperti itu. Lalu juga belajar melepaskan yuk teman-teman ya, buat kalian ya yang have complicated relationship teman-teman ya. Belajar membuka hati yuk, belajar move on teman-teman ya. Setia itu bagus ya, tapi kalau misalkan kamu melihat bahwa hubungan ini ya, relationship ini gak bawa kebaikan buat kalian ya, belajar yuk buat dilepaskan. Saatnya buat membuka hati. Setia itu bagus banget, tapi kamu juga mesti menempatkan kesetiaan itu tepat pada tempatnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah love readingnya kamu ya di bulan ini ya. Sekarang kita menuju ke hal-hal yang mungkin terjadi ya. Kita bakalan baca hal-hal baik ya, hal-hal baik, kabar baik ya, kabar baik, berkah-berkah baik yang kamu bakalan terima di bulan ini nih apa? Berkah baik apa sih? Oh, ada perubahan ya, perubahan yang kamu ingin dapatkan ya, kamu dapatkan nih teman-teman, hal-hal yang sudah kamu nanti selama ini ya, ini bakalan kamu dapet. Bagus dong ya. Perubahan ini bakalan membawa apa sih? Membawa kebebasan yang kamu inginkan ya, karena ada terperangkap ya secara kebebasan ya, pikiran-pikiran juga ada, dan ini juga kemungkinan ada perjalanan ya yang mungkin akan kamu tempuh ya berdasarkan dari hal-hal tersebut itu teman-teman ya. Jadi ya bagus sih ya, ini kamu dapat kebebasan yang kamu inginkan ya, karena mungkin kemarin-kemarin udah stuck ya di satu masalah, satu problem, satu situasi dan kondisi. Kamu dapat perubahan, kamu dapat kebebasan ya. Ini yang menyebabkan pada akhirnya ya ada banyak hal sih dari ketulusan yang selama ini kamu lakukan ya. Jadi karena kamu ikhlas, tulus ya, diapain juga ya sudah, yang penting bisa melakukan yang terbaik dan bla 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 gitu ya. Jadi apa yang kamu kerjakan selama ini sesuai dengan ketulusannya kamu ya, berhasil dengan baik. Pengorbanan kamu tuh gak sia-sia banget ya, dan pada akhirnya menuai hal-hal yang baik teman-teman. Ada perubahan ya, ada perjalanan, ada kebebasan yang kamu inginkan ya. Dari hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu menuai hal-hal baik ya yang terjadi. Bagus nih teman-teman ya, berkah banget, berkah bulan April ya, semuanya membaik, amin ya. Oke, sekarang kita bakal lihat saran-saran buat kalian ya. Ini paling penting ya, the most important thing. Saran-saran buat ngadepin bulan ini nih apa sih ya? Kita lihat saran buat kalian menghadapi bulan ini ya. Emotion, spiritual, dan juga ada wisdom. Kalau dilihat bulan ini bulan gampang gak sih kak gitu ya? Bulan gak gampang, tapi gampang juga gitu. Susah-susah gampang gitu. Kenapa? Ada cobaan iya, tapi kamu terberkati dengan apa sih? Ada solusinya gitu loh ya. Dan gak apa-apa gitu ya, dan fine. Kalaupun ada kayak tadi ya kita bahas, ada perselisihan gitu kan, ya akan selesai gitu loh teman-teman, ya akan selesai. Ada gratitude di sini, jadi aman banget. Jadi apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Hati-hati dengan emosinya kamu ya, belajar untuk lebih lentur, lebih lembut lagi ya. Emosi sesat nggak bawa kita kemana-mana, yang bawa ke kehancuran gitu kan ya. Belajar mengakui kesalahan, jadi nggak perlu gengsi. Kalau emang salah ya saya sorry loh. Kenapa sih dengan kata maaf gitu kan, I'm sorry gitu kan, please forgive me, itu kan sesuatu hal yang baik teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan udah tahu salah kita ngeyel lah, itu nggak baik ya. Malahan justru akan membawa dampak-dampak yang kurang baik juga gitu. Minimalis lah hal-hal yang menyebabkan tekanan ya. Kalau kita udah tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang kita udah berat gitu kan ya udah minimalis aja hal-hal yang membuat kamu itu jadinya ntar malah banyak tekanan gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang lingkungan ya, lingkungan. Nah, kita tuh nggak bisa yang namanya memaksa lingkungan kita itu ibaratnya
berubah ya. Belajar untuk menerima situasi dan kondisinya itu seperti apa. Dengan cara apa sih membuat perubahan dalam diri. Jadi gak usah sibuk kepo, gak usah sibuk membenahi hal-hal yang di luar diri gitu kan ya. Tapi belajar juga untuk melakukan transformasi dalam diri. Benahi yang berantakan di dalam dirinya kita. Ya gak usah ngurusin orang lain, orang ngurus diri sendiri aja kadang waktunya juga udah habis gitu kan ya. Juga belum bener juga pula gitu. Lalu melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan dan keikhlasan ya teman-teman ya. Belajar untuk lebih bijak dalam langkah ataupun bertindak. Karena ya kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas ya teman-teman ya, bukan gak mungkin loh gitu kan bantuan-bantuan dari alam semesta itu ketika ngelihat kita tulusnya kita, ikhlasnya kita menghadapi sesuatu hal ya, itu benar-benar dibantu gitu dengan cara-cara yang ajaib ya. Mengalir saja ya, mengalir saja hidup ini ya, hidup ini indah. Oke teman-teman, ini buat kalian di bulan ini ya, semoga bulan ini bawa banyak berkah buat hidup kalian ya. Buat kalian yang sedang mengalami masa-masa susah ya, tetap semangat, dan semoga bacaannya Oracle Card Indonesia ini bisa jadi motivasi, bisa jadi semangat yang baik untuk kalian semua. Kita bakalan jumpa lagi di next month ya teman-teman, bulan depan dengan cerita yang pastinya lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.